Sebagai salah satu gamer yang sudah lama memainkan game eFootball sejak seri Winning Eleven 4 dan juga game EAFC sejak seri FIFA 95, disclaimer dulu, saya penikmat kedua seri tersebut dan enggak mau jadi fansboy atau penggemar fanatik salah satunya. Jadi pada video ini saya menggunakan sudut pandang sebagai penikmat kedua seri tersebut. Sedangkan untuk alasan kenapa FC25 lebih baik daripada eFootball 2025, bisa cek di video yang satunya, sausnya ada di deskripsi video. Maka, selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin beberapa alasan kenapa game eFootball 2025 lebih bagus dari EAFC 25. Berbeda dengan game EAFC 25 ataupun PES 2021 yang merupakan game sepak bola berbayar, game eFootball 2025 dirilis Konami secara gratis lengkap dengan semua konten secara utuh yang memang jumlahnya nggak seberapa. Termasuk dengan kemurahan hati Konami yang sering-sering berbagi bansos epic dan juga apology admin. Jadi siapapun yang punya perangkat mumpuni bisa langsung menginstal dan memainkan game eFootball 2025 kapanpun dia mau, tanpa harus menunggu diskon besar-besaran. Hal ini karena Konami menggantungkan pendapatan game eFootball dari jualan player pack dan jualan koin UD gacha yang sialnya terbukti sukses besar. Ya, perusahaan mana sih yang enggak memimpikan membuat produk dengan biaya minimal tapi untung maksimal? Meskipun secara jumlah pemain di Steam, eFootball masih tetap enggak bisa mengalahkan jumlah pemain EAFC 25 yang merupakan sebuah game berbayar. Inilah bukti bahwa PES kalah dari FIFA bukan karena soal harga, tapi soal daya tarik untuk bermain online. Yang harus diakui, EA lebih pintar menciptakan hype dan FOMO untuk para pecandu FUT dan juga orang-orang no life. Saat pertama kali mengumumkan eksistensi game eFootball, Konami menyatakan ingin membuat sebuah game sepak bola untuk semua platform yang secara teknis sama persis satu sama lain. Meskipun dengan konsekuensi, kualitas presentasi game eFootball harus menyesuaikan dengan performa platform terlemah, yaitu perangkat mobile. Hal ini karena Konami bertujuan untuk melakukan crossplay pada tahun 2023 untuk semua platform, baik platform mobile, PC, dan juga konsol. Ya, paham, sekarang sudah telah 2 tahun dari janji manis Konami. Beteloy. Karena alasan ini pula lah, game eFootball versi PC tidak menuntut spesifikasi tinggi, di mana selama PC-nya kuat main game PES 2018, berarti bisa memainkan game eFootball. Memang nggak bisa disangkal kalau game eFootball ini sangat miskin akan konten, tapi hal tersebut ternyata juga menjadi kekurangan sekaligus daya tarik bagi sebagian orang di game eFootball, dalam konteks mode fantasi footballnya atau Dream Team. Saya beberapa kali menemui ada pemain eFootball yang merasa eFootball itu lebih to the point, enggak neko-neko, yaitu cuma ada division dan event tanpa ada terlalu banyak objektif yang menggoda untuk diselesaikan, seperti pada mode Ultimate Team di FC25. Pada mode Ultimate Team di FC25, kita akan menemui jumlah kegiatan yang jauh lebih banyak lagi, seperti division, UT Champion, squad battle, squad building yang masing-masing memiliki beragam objektif di dalamnya. Ya, semuanya memang seru, tapi kalau nggak bisa menahan diri untuk mengerjakan semuanya, tentu bakal butuh sangat banyak waktu. Kalau masih bujang dan no life sih nggak masalah, tapi kalau sudah berkeluarga atau banyak kewajiban di real life, kehidupan nyata, tentu hal ini bisa menjadi masalah besar. Sederhananya, FC25 itu seperti McDonald, dia jualan burger dengan beraneka makanan lainnya, sedangkan eFootball itu seperti Burgerax. Ya, burgernya Burgerax memang lebih enak daripada burgernya McD, tapi yaitu dia cuma jualan burger saja. Jadi kalau pengen makan burger yang enak, saya tentu akan memilih Burgerax. Tapi kalau ingin pilihan menu yang lebih beragam, tentu saya akan memilih McDonald. Kurang lebih seperti itu analoginya. Berikutnya adalah soal kendala teknis, terutama pada versi PC, di mana game eFootball lebih minim terjadi kendala teknis. Ya, karena memang gamenya sendiri tidak menuntut spek yang tinggi. Bahkan menurut saya game eFootball ini optimasinya jauh lebih bagus daripada PES 2021. Dan sampai sekarang saya jarang banget menemukan kendala teknis saat bermain eFootball. Tapi tidak dengan EAFC 25, di mana kita bisa sering menemukan orang mengeluh tentang kendala teknis EAFC 25 versi PC di internet. Entah karena mentok di logo boot up,
entah FPS drop parah, ataupun stuttering, dan bahkan gamenya mengalami crash dengan sendirinya. Dan sebetulnya UFC 25 sudah melakukan optimasi yang jauh lebih baik dari seri sebelumnya, yaitu FC 24, tapi tetap saja masalah-masalah teknis bawaan dari seri-seri sebelumnya tetap sering terjadi pada game FC 25. Bahkan sering ada yang menyebutkan bahwa hal tersebut adalah fitur standar dari game FIFA dan juga UFC. Bahkan ada yang bilang bukan game FIFA atau UFC jika tidak sering terjadi masalah teknis. 5. Soal gameplay tentu semua kembali ke selera masing-masing. Tapi bagi saya, gameplay FC 25 dan eFootball sama-sama bagusnya untuk versi mereka masing-masing. Jadi anggaplah gini, ini seperti membandingkan gameplay game Need for Speed dengan Gran Turismo, di mana keduanya sama kerennya tapi berbeda rasanya. Dan hal yang menjadi daya tarik gameplay eFootball adalah faktor fisiknya. Baik bobot pemain ataupun pergerakan bolanya lebih terasa mendekati dunia nyata, kecuali kalau mainnya pakai bola plastik. Hal tersebut dilengkapi dengan animasi gerak pemain yang meskipun minim variasi, tapi juga tidak terlihat berlebihan. Kemudian ada juga player ID yang memberikan identitas unik bagi beberapa pemain yang di dunia nyata tampak menonjol dengan ciri unik mereka sendiri. Misalnya Manuel Neuer yang di dunia nyata sangat ofensif, maka pada game eFootball, Neuer juga tampil seperti itu. Meski beberapa orang membencinya karena sering maju terlalu jauh dari garis gawangnya sendiri. Kemudian pergerakan tiap pemain secara tim di eFootball juga terasa lebih proaktif dan jarang banget ada yang pasif. Kalau di FIFA atau FC, saya menemui kadang ada pemain yang tampak berjalan santai atau bahkan berdiri bengong saat ada kemelut di dekatnya. Dan ini sangat menyebalkan. Dan berikutnya adalah mekanik defense yang kadang jadi perdebatan di antara sesama pemain eFootball, yaitu adanya fitur auto pressing dan auto interception yang dirasa terlalu terotomatisasi. Meski sisi positif hal ini adalah bisa mempersulit terjadinya gol, sehingga jarang terjadi hujan gol pada pertandingan antar pemain eFootball yang memiliki skill setara. Kemudian hal terakhir adalah saat main FUMA, full manual pada game eFootball, terasa jauh lebih nyaman dan lebih bebas daripada hal serupa di FC 25. Dan kekurangannya cuma satu, yaitu nggak ada opsi untuk menonaktifkan mekanik auto pressing dan auto interception seperti pada game FC 25. Dan hal tambahan dikit, ini khusus bagi para penggemar mode Dream Team, yaitu dengan adanya sistem naik level ala game RPG, yang mana pada setiap kenaikan level kita akan memiliki poin yang bebas kita distribusikan ke ability manapun yang kita mau. Yang intinya kita bisa mengcustom ability setiap pemain sesuai selera kita. Hal menarik berikutnya dari game eFootball adalah adanya dual cam. Asli, ini kamera unik banget dan bahkan sengaja diciptakan demi konsep awal game eFootball, di mana Konami awalnya menciptakan dual cam untuk mendukung konsep duel 1 lawan 1 pada game eFootball. Yang sayangnya konsep awal tersebut terpaksa dibuang karena tidak disukai para penggemar PES. Fitur dual cam ini memiliki keunikannya sendiri dan sempat dijadikan materi marketing awal game eFootball, di mana dengan dual cam, kamera akan melakukan zoom in ataupun zoom out sesuai situasi di lapangan secara otomatis. Di mana saat pembawa bola berada dalam situasi duel 1 lawan 1, kamera akan melakukan zoom in di antara mereka. Dan ketika banyak lawan datang di sekitarnya, kamera akan otomatis melakukan zoom out. Memang harus diakui dual cam ini jadi tidak berguna jika lawan yang dihadapi adalah para pengguna pas asis 1 yang suka main umpan pingpong dengan mata tertutup. 7. Untuk hal terakhir ini nggak dirasakan para pemain eFootball di PC, tapi dirasakan para pemain eFootball di konsol. Setidaknya dari beberapa kawan saya yang main di PS5. Ada yang mengeluh dia nggak bisa main game King of Factor 15 secara online kalau nggak berlangganan PSN. Termasuk juga game FC 25. Padahal keduanya adalah game berbayar yang dia beli pakai duit dan bukan pakai daun. Tapi kalau untuk main online, game seperti Genshin Impact atau eFootball justru bisa tanpa harus berlangganan PSN. Padahal keduanya adalah game gratisan. Hal ini memang tak terkait dengan keputusan dari pihak Konami ataupun eFootball. Tapi tetap saja, hal ini termasuk kelebihan game eFootball di konsol daripada game FC 25. Ya kalau di PC sih main game gratisan ataupun game berbayar tetap gratis main online-nya, tanpa ada biaya tambahan untuk main online. Nah, itulah 5 kelebihan game eFootball 2025 daripada game FC 25. Ingat, ini dari sudut pandang saya yang memainkan keduanya dan bukan penggemar fanatik salah satunya. Dan kalau bagimu sendiri, apa fitur eFootball 2025 yang paling kamu sukai? Yuk cerita di komentar.